ولا أقوى على النار الجحيم. Semua. فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي. Sudah kenal tadi dengan apa yang kita baca? Itu adalah syair Abu Nawas. Beliau sering melantunkan kepada Allah betapa beliau itu banyak dosa, tapi nggak mau tersentuh api neraka dan juga tidak mau masuk ke dalam surga. Serba salah. Kalau kita, kira-kira tempat kita surga atau neraka? Yakin? Pede amat sih. Surga atau neraka? Pengennya surga, mudah-mudahan Allah kasih surga. Karena kalau dimasukin dalam neraka pun kita tidak tahan dengan panasnya neraka, betul tidak? Ibu, bapak yang Allah muliakan, dalam surah An-Najm 32 dikatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu merasa dirimu paling suci. Ah, dia mah nggak pakai jilbab, orang kafir yang begitu. Salah. Gak boleh sekali-kali mulut kita mengatakan orang lain itu kafir. Ah, dia mah belum hijrah, belum baik dirinya. Tidak. Atau ada orang yang sedang berdua-duaan langsung kita deketin. Wala taqrabu zina. Yang di ujung zina mulu ya. Ah, salah. Coba ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak dengan kebaikan, nasihati dengan kebaikan, dan juga jangan menganggap diri kita paling suci. Bu, Pak, kita ini Bani Adam. Wa khairul khatta'in, tadi kata sabda Rasul, at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang cepat-cepat bertaubat. Jadi ada dua tipe orang ketika melakukan dosa. Pertama orang yang solih, yang kedua orang yang tidak solih. Orang yang solih ketika berbuat dosa dia langsung minta ampun sama Allah. Bu, kita ngomel sama suami. Pernah nggak ngomel sama suami? Pendapatan istri lebih besar daripada suaminya, sudah sombong, berdosa. Suami pulang boro-boro cium tangan, ngedeprak aja depan TV. Suami mau makan, ambil dah sendiri. Enak bener diambilin. Sombong diri kita, berbuat dosa diri kita. Tapi kalau kita orang yang solih, orang yang solihah, ketika kita berbuat dosa langsung kita menyadari. Fastaghfaru lidzunubihim. Kita minta ampun sama Allah atas dosa yang kita lakukan. Orang itu bisa kelihatan dari ucapan dan tingkah lakunya bagaimana orang tersebut berada. Bu, kalau ibu doyan zikir, bapak doyan tahajud, yang keluar dari mulutnya kebaikan, ketika kita berbuat dosa pasti yang kita sebut apa? Astaghfirullahaladzim. Tapi kalau lisannya jarang berzikir, jarang mengingat Allah, yang dia sebut malah latahan yang lain. Betul atau tidak? Maka yang pertama orang yang melakukan dosa adalah orang yang solih, dia buru-buru taubat sama Allah. Yang kedua, orang yang melakukan dosa adalah orang yang tidak solih, larut dalam dosanya, larut dalam maksiatnya, tidak ingat kepada Allah. La saghair ma'al istimrar, wala kabair ma'al istighfar, kata Rasulullah. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukannya terus menerus. Saya mau tanya sekarang, gibahin orang enak apa enggak? Dijawab dong. Gibahin orang enak atau tidak? Seringkah kita lakukan? Sadar atau tidak? Bohong yang ngomong tidak. Sadar pasti. Datang ke majelis taklim, ngaji,
Padahal dengerin ceramah cuma 1 jam ustadznya ceramah. Suaminya nungguin, ngaji berangkat jam 7, pulangnya jam 3 sore. Padahal ustadznya ceramah cuma 1, selebihnya ngapain? Gibah. Betul nggak? Jadi ada dosa yang sering kita lakukan di majelis taklim, ketemu gibahin orang, tukang sayur ketemu gibahin orang, tempat kerja kita ketemu gibahin orang, bahkan dalam masjid pun kita suka gibahin orang. Karena kita sudah biasa menganggap dosa ini, maka bertumpuk menjadi dosa besar yang memberatkan diri kita. Bu, ada orang mabok minum minuman keras, tapi abis itu langsung tobat sama Allah, gak diulangi lagi. Wala kabair ma'al istighfar, tidak ada dosa besar kecuali dia minta ampun kepada Allah. Artinya semua itu pasti punya dosa. Bahkan para nabi kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini dapat predikat maksum, orang yang tidak punya dosa dalam hidupnya. Coba lihat nabi-nabi lain punya dosa, tapi dosanya tidak disengaja. Dan dosanya juga dosa dalam kebaikan. Pak, pernah dengar kisah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu disebutkan dalam hidupnya pernah berbohong. Dan pernah 3 kali berbohong. Banyak atau tidak? Ibu-ibu berapa puluh tahun udah hidup nih? Umur berapa sekarang? 50? Berapa kali kita berbohong? Ada debt collector datang ke rumah. Tuk, 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 tuk. Neng, ada emaknya enggak? Kata emaknya bilang, ntar kalau ada orang rentenir mau datang bilang emak lagi ke pasar. Padahal ibunya ngumpet di kamar. Bohong atau tidak? Sudah bohong ngajarin anak lagi buat bohong. Betul? Suami nanya sama istrinya, Neng, ngelihat duit abang gak di kantong celana? Kayaknya ke bawah cucian tadi. Ada yang suka nemuin duit suami kalau mau nyuci? Kata istrinya, enggak bang, gak diambil, cuman dijemur doang. Bohong, banyak kebohongan yang kita lakukan. Nabi Ibrahim dalam hidupnya cuman 3 kali berbohong, mengatakan saya sakit. Tapi sakitnya bukan sakit badan, melainkan sakit batinnya melihat kaumnya kufur kepada Allah. Yang kedua, beliau berbohong kepada raja, di mana istrinya Sarah akan dijadikan istri oleh raja tersebut. Kata Ibrahim bilang, Sarah, kalau nanti raja nanya, bilang, kamu ini bukan istri saya, tapi adik saya, saudara saya. Tidak bohong, memang benar saudara, tapi saudara seiman dan seakidah. Betul atau tidak? Dan yang ketiga, ketika menghancurkan berhala, ditaruh kapak itu di berhala yang paling besar. Ditanya Ibrahim oleh kaumnya, engkaukah Ibrahim yang menghancurkan seluruh berhala ini? Tidak, kata Ibrahim, berhala yang paling besar ini yang melakukannya. Artinya apa yang dia lakukan untuk menyadarkan kaumnya bahwa berhala itu adalah sesuatu yang tidak bisa menjadi Tuhan dan tidak bisa berbuat apa. Mudah-mudahan kita jadi umat yang salih. Allah hindarkan kita dari dosa. Karena yang membuat kita berdosa ada 2, yaitu gangguan setan dan hawa nafsu. Kalau 2 ini bisa kita kendalikan, insya Allah kita menjadi orang-orang yang lebih dekat kepada Allah dan lebih sedikit melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.